Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu. Langit menggantung kelabu, seolah ikut merasakan kegelisahan yang sebentar lagi akan menyelimuti Istana Merdeka. Di ruang kerjanya yang lapang namun terasa sesak oleh tumpukan dokumen negara, Presiden Joko Widodo duduk termenung di balik meja kayu jatinya. Telepon merah di sudut meja berdering, dentingnya tajam, menusuk ketenangan sore itu. Ketika ajudan menyerahkan gagang telepon, suara Duta Besar Indonesia untuk Vatikan terdengar di seberang, berat dan penuh jeda. Bapak Presiden, Paus Fransiskus telah wafat beberapa jam lalu di kediamannya di Vatikan. Sejenak, waktu terasa membeku. Jokowi menutup matanya, seolah mencoba menangkap kembali napas yang sempat tercekat. Wajah Paus Fransiskus terlintas di benaknya sosok renta yang penuh kasih, yang beberapa tahun silam mengirimkan surat pribadi ucapan terima kasih atas upaya Indonesia menjaga keberagaman. Ia teringat pesan-pesan damai, tentang pentingnya merangkul yang kecil, memperhatikan yang terpinggirkan, di tengah sorotan dunia yang penuh persaingan. Paus Fransiskus adalah suara lembut yang mengingatkan tentang belas kasih. Kini, suara itu telah bisu. Dunia kehilangan seorang pelita. Tanpa membuang waktu, rapat darurat digelar di istana. Para menteri berkumpul dalam suasana berat. Bahkan menteri luar negeri yang biasanya berwajah tenang pun tampak muram. Undangan resmi dari Vatikan untuk pemakaman sudah diterima. Ditandatangani langsung oleh kardinal tertinggi. Keputusan harus diambil, apakah Indonesia akan mengirim perwakilan biasa, atau presiden sendiri yang akan berangkat. Di balik diskusi prosedural itu, Jokowi tahu, ini lebih dari sekadar kunjungan diplomatik. Ini tentang menghormati warisan moral seorang tokoh dunia, tentang membuktikan bahwa Indonesia, negara beragam dengan ratusan suku dan agama, memahami pentingnya solidaritas lintas batas. Sambil menatap jendela yang dibasahi hujan, Jokowi membuat keputusan tanpa banyak kata. Saya sendiri yang akan berangkat, ujarnya, suaranya datar tapi penuh tekad. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan ke Vatikan. Ini adalah perjalanan untuk memberi penghormatan terakhir. Sebuah perjalanan yang bisa membangkitkan semangat baru bagi dunia yang tengah, letih dan terpecah. Dan mungkin, perjalanan ini akan mengubah dirinya dan juga Indonesia selamanya. Pagi berikutnya, Jakarta belum sepenuhnya terjaga ketika Istana Merdeka telah dipenuhi denyut langkah cepat dan bisik-bisik gelisah. Rapat persiapan pemberangkatan digelar tertutup. Di balik pintu kayu berat yang kedap suara, para kepala protokol, pejabat intelijen, hingga menteri luar negeri, saling bertukar pandang dengan ketegangan yang sulit disembunyikan. Vatikan bukan sekadar lokasi, itu adalah medan diplomasi kelas dunia, tempat di mana setiap gerak dan kata seorang pemimpin akan ditafsirkan, dicatat, bahkan dipelintir. Jokowi duduk tenang di ujung meja bundar, tetapi matanya tajam, menangkap keresahan semua orang di ruangan itu. Penasihat keamanan memberikan laporan, ada risiko keamanan tingkat tinggi. Dunia sedang tidak stabil gesekan. Politik antara negara besar mengancam untuk meletus dalam setiap kesempatan internasional. Di antara undangan pemakaman, hadir pula sosok-sosok kontroversial. Presiden negara adik kuasa, pemimpin militer dari kawasan konflik, dan tokoh-tokoh yang membawa bara dalam dada mereka. Di balik momen duka, bisik-bisik tentang lobi politik, pertemuan rahasia, bahkan kemungkinan sabotase, mulai menyeruak. Jokowi mendengarkan semua itu dengan wajah kaku, tapi dalam hatinya, ada pergulatan berat. Adakah keselamatan yang cukup untuk mempertaruhkan dirinya sendiri, dan nama Indonesia di tanah asing? Di ruang pribadinya setelah rapat, Jokowi berdiri memandangi peta dunia yang tergantung di dinding. Tangannya perlahan menyusuri jarak antara Indonesia dan Roma, seolah mencoba merasakan bentang luas tantangan yang akan dihadapinya. Ia teringat kata-kata Paus Fransiskus di salah satu pidatonya. Keberanian sejati bukanlah mengangkat senjata, melainkan menyeberangi ketakutan untuk mencintai. Sebuah ketukan di pintu memecah lamunannya. Ibu negara datang membawa sebungkus kecil sebuah rosario kayu sederhana, hadiah dari seorang suster Katolik Indonesia yang pernah diterima Jokowi saat kunjungan ke Kupang. Dengan lirih, Iriana berkata, "Bawalah ini, Pak, bukan soal agama, tapi soal doa semua orang untuk keselamatanmu." Sore itu, saat pesawat kepresidenan mulai disiapkan, Jakarta masih dibasahi sisa gerimis, seolah kota itu sendiri berat. Melepas keberangkatan yang mengandung begitu banyak ketidakpastian, Jokowi melangkah menuju pesawat dengan langkah mantap. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ia membawa beban ratusan juta doa dari rakyatnya. Ia tahu,
misi ini bukan sekadar melayat seorang tokoh agama. Ini adalah pertaruhan martabat bangsa. Pertaruhan harapan dunia akan sebuah cahaya kecil di tengah gelapnya zaman. Dan dalam hatinya, terselip satu tekad. Pulang membawa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kenangan. Membawa pesan yang akan menggema jauh melampaui tembok-tembok Basilika Santo Petrus. Pesawat kepresidenan RI melaju membelah langit malam, menembus awan tebal yang seakan menahan langkahnya menuju benua Eropa. Di dalam kabin yang biasanya ramai dengan tawa dan percakapan santai, kini hanya keheningan berat yang menguasai. Jokowi duduk di kursi khususnya, menatap kosong ke jendela hitam yang memantulkan bayangannya sendiri. Pikiran-pikiran berdesakan di benaknya tentang keamanan, tentang kemungkinan skenario terburuk, tentang beban harapan rakyat. Di pundaknya kini, tak hanya nama Indonesia yang ditaruh, tapi juga kepercayaan dunia yang mulai goyah. Setiap kilometer yang ditempuh pesawat ini, seperti membawa mereka semakin dalam kepusaran dunia yang rapuh. Seorang ajudan muda datang perlahan, membawa sepucuk surat intelijen terbaru yang dikirim dari kedutaan besar di Roma. Surat itu singkat, tapi isinya menghantam dada. Ada laporan ancaman terhadap kepala negara Asia Tenggara yang akan hadir dalam prosesi pemakaman. Tidak ada nama yang disebut, tapi Jokowi tahu, risiko itu nyaris tidak bisa dihindari. Ia meletakkan surat itu di meja kecil di hadapannya, menarik napas panjang, lalu menggenggam rosario kayu yang ia bawa dalam saku jasnya. Dalam diam, ia berdoa bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua mereka yang menggantungkan harapan pada ketenangan dunia yang rapuh ini. Beberapa meter di belakangnya, tim keamanan sibuk berbicara lirih melalui radio komunikasi, menyusun ulang protokol kedatangan dan jalur evakuasi. Kepala Pas Pampres, sosok berwajah keras yang selama ini setia menjaga presiden, mendekat dan membisikkan satu pertanyaan sederhana tapi menggugah. Apakah Bapak masih yakin ingin tetap hadir? Langsung di lapangan terbuka, seperti yang dijadwalkan, Jokowi menatapnya lama, seolah mencari jawab bukan dari pikirannya, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Kehadiran adalah penghormatan. Jawabnya akhirnya, suaranya tenang namun bergetar. Kalau kita gentar sekarang, lalu untuk siapa lagi dunia berharap? 3 jam sebelum pendaratan di Fiumicino, kabin diredupkan untuk istirahat. Tapi Jokowi tetap terjaga. Pikirannya terombang-ambing antara kenangan tentang Indonesia, tentang sawah di Solo, tentang tawa anak-anak di pasar tradisional, dan bayangan kelam tentang apa yang mungkin menantinya di Roma. Di tengah keheningan itu, di antara getaran mesin dan desau angin di luar, ia menyadari satu hal. Perjalanan ini tak lagi hanya tentang Paus Fransiskus, atau tentang protokol negara. Ini adalah perjalanan menantang gelap, demi secercah cahaya yang mungkin masih bisa diselamatkan. Roda pesawat menyentuh landasan Fiumicino dengan hentakan keras, seolah bumi Roma sendiri menyambut dengan keengganan. Di luar, kabut tipis bergelayut di atas bandara, menumpulkan cahaya lampu dan mengubah segala sesuatu menjadi bayang-bayang buram. Jokowi, mengenakan setelan hitam sederhana tanpa lencana kebesaran, berdiri perlahan dari kursinya. Saat pintu pesawat dibuka, angin dingin menyeruak, membawa aroma logam dan sesuatu yang samar, aroma ketegangan. Ajudan utama berbisik di telinganya, protokol berubah. Pak, ada laporan pergerakan massa tak dikenal di dekat jalur utama. Jokowi mengangguk pendek. Perubahan sudah dia antisipasi sejak pesawat mengudara. Iring-iringan kendaraan diplomatik sudah menunggu. Mesin-mesin mereka menggeram pelan seperti binatang liar di dalam kabut. Jokowi menaiki mobil lapis baja tanpa banyak kata, hanya menatap lurus ke depan. Di sepanjang perjalanan menuju Vatikan, jalanan Roma terasa sepi tak wajar, seolah kota berusia ribuan tahun ini ikut menahan napas. Sesekali, bayangan pejalan kaki mengendap di trotoar, menatap konvoi dengan pandangan kosong. Di persimpangan tertentu, kendaraan berhenti mendadak. Seekor burung gagak besar melintas rendah di depan mobil presiden. Sopir mengerem keras, dan dalam sepersekian detik, seluruh tim keamanan menggenggam senjata masing-masing. Jantung mereka berdegup liar. Hanya Jokowi yang tetap tenang, tangannya diam di pangkuan, seolah memahami bahwa perjalanan ini memang penuh pertanda. Setibanya di gerbang Vatikan, pemeriksaan keamanan berlangsung luar biasa ketat. Penjaga Swiss berseragam penuh warna berdiri kaku, matanya waspada, seolah setiap tamu yang melangkah ke dalam bisa menjadi ancaman. Dari kejauhan, lonceng Basilika Santo Petrus berdentang lambat. Suara beratnya membelah udara suram Roma saat Jokowi
melangkah keluar dari kendaraan. Sebuah lensa kamera dari salah satu awak media asing tiba-tiba terjatuh dan pecah dengan suara keras. Tubuh-tubuh keamanan segera bergerak menutupi presiden. Tangan mereka refleks menahan di sisi jasnya, bersiap mengevakuasi jika perlu. Namun Jokowi hanya mengangkat satu tangan pelan, menghentikan kekacauan kecil itu. Ia berdiri di sana, sejenak, di hadapan gerbang megah Vatikan, sendirian. Kecil di tengah dunia yang gemetar tapi juga berdiri lebih teguh dari sebelumnya. Di dalam dirinya, ada satu keyakinan yang membakar lebih kuat dari ketakutan, bahwa kehormatan bukan lahir dari rasa aman, melainkan dari keberanian untuk hadir di saat dunia paling membutuhkan saksi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Jokowi melangkah masuk melewati gerbang perunggu besar, menuju upacara perpisahan, yang bukan hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Paus Fransiskus, tapi mungkin juga mengantar dunia ke babak baru yang tak terduga. Lorong-lorong dalam kompleks Vatikan dipenuhi suara langkah kaki yang bergema pelan, namun setiap dentingnya seolah menggetarkan dinding-dinding batu berusia ratusan tahun. Jokowi, dikawal ketat namun tetap tampak santai, berjalan menuju ruang resepsi privat di belakang Basilika. Di sanalah, di ruangan berlangit-langit tinggi yang biasanya dipakai untuk audiensi rahasia, para pemimpin dunia telah berkumpul, presiden, raja, perdana menteri, utusan khusus semua mengenakan wajah duka yang terasa lebih seperti topeng diplomasi daripada kesedihan sejati. Aroma dupa masih melekat kuat di udara, namun di balik wangi suci itu, suasana terasa tegang, hampir berbahaya, seperti api yang menunggu percikan. Seorang pejabat tinggi Vatikan, mengenakan jubah hitam bertepi ungu, mendekati Jokowi dan berbisik. Ada beberapa kepala negara yang ingin berbicara secara tertutup. Ini penting. Jokowi hanya mengangguk. Ia dibawa ke sebuah sudut kecil yang dikelilingi tirai berat. Di sana, wajah-wajah familiar menantinya pemimpin negara adidaya di sebelah barat, perwakilan dari negeri konflik di Timur Tengah, hingga seorang pemimpin Afrika yang selama ini dikenal keras terhadap dunia barat. Mereka berbicara cepat dalam bisikan tentang masa depan hubungan antaragama, ancaman ekstremisme, dan peluang membangun fakta perdamaian baru. Namun di balik kata-kata manis itu, Jokowi bisa merasakan tarikan-tarikan licik. Semua ingin mengukir pengaruh di dunia yang baru saja kehilangan salah satu suara moral terbesarnya. Ketika giliran berbicara tiba, Jokowi mengangkat wajah, menatap satu persatu mata yang mengawasinya, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Kalau dunia mau berharap pada sesuatu yang nyata, maka kita harus mulai dari kejujuran. Tidak ada damai kalau masing-masing dari kita hanya membawa kepentingan sendiri." Suasana seketika mengeras. Sebagian kecil tersenyum sinis, sebagian lain menatap dengan penuh perhitungan. Di sudut matanya, Jokowi menangkap sekilas isyarat seorang agen keamanan. Vatikan tangan menyentuh telinga, lalu mengangguk pelan. Ada sesuatu yang salah. Mungkin pembicaraan ini tidak hanya didengarkan oleh mereka yang hadir. Mungkin lebih banyak telinga yang mendengarkan daripada yang mereka kira. Sebelum ada yang sempat membalas kata-katanya, dentang keras lonceng Basilika memecah pembicaraan. Bukan lonceng duka biasa, tapi alarm simbolik yang menandakan perubahan acara. Prosesi pemakaman utama akan segera dimulai. Para pemimpin bergegas berdiri, mengenakan kembali topeng kesedihan mereka. Jokowi tetap diam, tapi dalam hatinya, peringatan samar bergema. Di balik upacara yang khidmat ini, ada pertarungan yang jauh lebih besar sedang menunggu. Pertarungan tentang siapa yang akan mengisi kekosongan suara moral dunia. Dan ia, dengan atau tanpa dukungan, telah menapakkan satu kaki di dalam pusaran itu. Malam mulai merayap di atas kota Vatikan, membawa suhu dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam Basilika Santo Petrus yang megah, lilin-lilin besar dinyalakan, menciptakan lautan cahaya redup yang bergerak-gerak di antara patung-patung suci dan pilar-pilar raksasa. Jokowi duduk sendirian di salah satu bangku kayu panjang, jauh dari keramaian utama. Matanya terarah ke altar besar di ujung gereja, tempat jenazah Paus Fransiskus disemayamkan dalam kesunyian agung. Namun bukan hanya kesedihan yang memenuhi ruang ini, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang berat dan tak terlihat, seolah-olah bayangan dunia berkumpul di bawah kubah megah itu, menekan setiap jiwa yang hadir. Dari sudut mata, Jokowi melihat beberapa sosok lain, tersebar di bangku-bangku lain. Para pemimpin yang tadi berbicara lantang kini tenggelam dalam pikirannya, masing-masing. Namun ketenangan itu hanya di permukaan. Ia tahu, malam ini, di balik duka,
Perjanjian-perjanjian rahasia sedang dirancang. Aliansi-aliansi baru sedang dibisikkan di lorong-lorong gelap Vatikan. Lalu, tanpa diduga, terdengar suara langkah berat bergema di dalam basilika. Anehnya tanpa wujud siapapun yang tampak berjalan. Jokowi menoleh, begitu pula beberapa orang lain. Tapi yang mereka lihat hanya bayangan tiang-tiang raksasa, bergoyang pelan dalam cahaya lilin. Sebuah firasat aneh menusuk hati Jokowi. Seolah tempat ini sedang berusaha memperingatkan mereka, atau mungkin menghakimi mereka. Seorang pastor tua berwajah keras, dengan mata dalam yang seperti menyimpan seluruh kisah dunia, mendekati Jokowi perlahan. Ia membungkuk hormat, lalu berbisik dalam bahasa Inggris yang berat. Banyak yang datang membawa agenda, tapi hanya sedikit yang datang membawa doa. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, pastor itu melangkah pergi, menghilang ke balik bayang-bayang pilar. Kata-kata itu melekat di pikiran Jokowi, lebih tajam daripada laporan intelijen manapun. Ia menarik napas dalam, menutup mata sejenak, dan dalam kegelapan matanya sendiri, ia melihat dunia pecah, tercerai-berai, menjerit meminta arah. Dan di tengah segala kekacauan itu, Paus Fransiskus sang suara damai telah membungkam selamanya. Saat jam menunjuk tengah malam, bel berdentang satu kali, panjang dan lambat. Semua hadirin berdiri serempak, memulai doa terakhir sebelum hari pemakaman esok. Jokowi ikut berdiri, tapi di dalam hatinya, ia tahu, malam ini bukan sekadar malam renungan. Ini adalah malam perhitungan, malam di mana setiap hati yang hadir diuji. Apakah mereka benar-benar datang untuk mengenang seorang nabi cinta, atau hanya untuk memastikan tempat mereka dalam dunia baru yang akan lahir. Dari abu duka ini, dan di bawah kubah basilika yang seolah berbisik dalam bahasa roh, Jokowi berjanji dalam hatinya, apapun yang terjadi esok, ia akan berdiri di sisi cahaya. Fajar merekah di atas Vatikan dengan cahaya pucat yang enggan menembus kabut dingin. Ribuan orang dari seluruh dunia berkumpul di lapangan Santo Petrus. Lautan manusia berbalut warna hitam, biru gelap, dan abu-abu, menghadap altar raksasa yang didirikan di bawah langit terbuka. Jokowi duduk di barisan depan bersama para kepala negara lainnya. Wajah-wajah mereka membeku di bawah hawa dingin dan tekanan tak kasat mata. Di antara doa-doa dan nyanyian suci, ada sesuatu yang lain menggantung di udara. Ketegangan yang begitu tebal hingga terasa bisa disentuh. Mata para pengawal bergerak cepat, mendeteksi setiap gerakan mencurigakan di tengah kerumunan. Tapi bagi Jokowi, ancaman nyata bukan hanya di antara rakyat yang berduka, melainkan juga di antara mereka yang duduk di kursi kehormatan. Saat jenazah Paus Fransiskus mulai diangkat perlahan menuju altar utama, lonceng besar, berdentang namun dentang itu, disusul oleh suara aneh, letusan kecil, hampir seperti balon meletus, tapi terlalu tajam, terlalu kering. Dalam sekejap, kerumunan beriak seperti lautan diterpa badai. Seorang pria dari sisi lapangan terjatuh, darah mengalir dari bahunya, panik meledak di seluruh arah. Tim keamanan bergerak cepat, menciptakan perisai manusia di sekitar para pemimpin dunia. Jokowi, didorong oleh refleks yang terlatih, menunduk rendah, sementara pandangan matanya menyapu cepat ke arah sumber kekacauan. Di sudut lapangan, sosok berpakaian petugas teknis berlari sambil menggenggam sesuatu. Terlalu kecil untuk bom, tapi cukup berbahaya untuk menjadi sinyal kekacauan lebih besar. Dalam kekacauan itu, seorang agen Vatikan membisikkan dengan cepat di telinga Jokowi, "Ini bukan serangan besar, ini distraksi. Ada yang lebih besar sedang disiapkan." Tanpa membuang waktu, Jokowi membuat keputusan cepat. Ia harus tetap di tempatnya, tetap terlihat tenang, karena panik dari satu pemimpin saja bisa memicu amukan massa. Dengan keberanian dingin, ia berdiri perlahan, meski pengawal pribadinya hampir menariknya kembali duduk. Ia tahu, seluruh dunia sedang menatap layar mereka, mencari tanda, apakah dunia ini masih punya harapan untuk bertahan di tengah badai ketidakpastian. Dan hari ini, di hadapan tubuh Paus yang membujur kaku, harapan itu digantungkan di benang yang nyaris putus. Setelah 10 menit yang terasa seperti 1000 tahun, keamanan berhasil menenangkan kerumunan. Pria bersenjata kecil itu ditangkap hidup-hidup, dibawa menjauh di bawah todongan senjata. Namun keheningan yang kembali turun, bukan lagi keheningan suci melainkan keheningan tegang, berisi bisikan ketakutan, ketidakpercayaan, dan kemarahan yang mendidih. Jokowi memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menatap altar tempat jenazah Paus Fransiskus terbaring. Ia tahu,
insiden ini hanyalah awal dari gelombang besar yang akan menyapu dunia, dan dirinya, suka atau tidak, sudah berada di tengah-tengahnya. Malam turun lebih cepat dari biasanya, seolah langit sendiri enggan menyaksikan dunia yang terguncang. Setelah upacara yang berakhir dengan luka tak terlihat itu, para pemimpin kembali ke penginapan diplomatik mereka masing-masing, dibayangi rasa cemas dan pertanyaan yang tak terucapkan. Jokowi baru saja hendak menutup malam dengan doa singkat di kamarnya ketika seorang utusan Vatikan mengetuk pintu dengan ketukan aneh 3 kali, jeda, lalu 2 kali. Saat pintu dibuka, pria berjubah gelap itu menyerahkan secarik surat kecil yang disegel lilin merah bertanda lambang Paus. Tanpa banyak kata, utusan itu menghilang ke lorong-lorong batu, meninggalkan udara dingin dan berat di belakangnya. Jokowi menatap surat itu, merasa beban yang lebih berat dari sebelumnya menempel di tangannya. Isi surat itu singkat, hanya 1 kalimat dalam bahasa Latin kuno, audi vocem qui tacet. Dengarkan suara yang diam. Bersama surat itu, ada petunjuk lokasi, sebuah lorong, bawah tanah tersembunyi, di balik sakristi Basilika Santo Petrus. Jokowi, meski dikelilingi kekhawatiran dari ajudannya, memutuskan untuk pergi sendiri, hanya ditemani 1 pengawal kepercayaan. Lorong yang ditunjukkan itu gelap, lembab, dan penuh dengan bau tanah basah. Lampu-lampu kecil yang tergantung, berjarak jauh satu sama lain hanya menerangi sebagian jalan, meninggalkan sisanya dalam bayangan pekat. Setiap langkah di lorong itu seolah menggema ke seluruh dunia, membuat bulu kuduk berdiri. Di ujung lorong, sebuah pintu besi tua menunggu, setengah tersembunyi oleh akar-akar batu yang menjalar liar. Jokowi mengetuk sesuai pola yang diajarkan dalam surat, dan pintu itu perlahan berdiri terbuka. Di baliknya, sebuah ruangan kecil tampak dengan batu-batu dinding kuno, dan di tengahnya, sarkofagus Paus Fransiskus, belum dimakamkan secara permanen. Namun bukan itu yang mengejutkan Jokowi. Di sekeliling makam, berdiri lingkaran kecil orang-orang berjubah hitam, para kardinal tinggi, diplomat rahasia Vatikan, dan beberapa wajah asing yang bahkan badan intelijennya belum pernah mendokumentasikan. Mereka semua menunduk hormat saat Jokowi melangkah masuk, seolah kehadirannya telah ditentukan dalam rencana yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Salah satu dari mereka, seorang kardinal tua bermata tajam, berbicara dengan suara rendah namun berat. Kami memanggil Anda karena dunia akan segera berubah, dan orang-orang seperti Anda harus memilih menjadi penonton dalam kehancuran, atau penjaga dalam kebangkitan. Suasana ruangan itu tebal dengan makna tersembunyi, dan Jokowi merasakan seolah-olah seluruh sejarah manusia menahan napas, menunggu keputusan yang akan ia buat. Di balik bayang-bayang makam seorang paus, dunia yang lama perlahan runtuh, dan di hadapannya, jalan baru yang belum tentu membawa keselamatan atau kehancuran. Hening menelan ruangan seperti kabut tebal, membekukan setiap napas. Para sosok berjubah hitam membentuk lingkaran rapat di sekitar Jokowi, dan di tengah lingkaran itu, sebuah meja batu tua disiapkan di atasnya. Sebuah kitab lusuh bertuliskan sumpah kuno dalam bahasa Latin. Kardinal bermata tajam itu mendekat, membawa sebuah pena bulu yang ujungnya basah oleh tinta merah gelap, nyaris seperti darah. Hanya yang berani bersumpah demi kebenaran dan keseimbangan dunia yang boleh melanjutkan jalan ini, katanya dengan suara berat. Jokowi menatap kitab itu sejenak. Ia tahu, menandatanganinya berarti mengikat dirinya pada permainan kekuasaan global yang jauh lebih dalam dan gelap daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Dari bayang-bayang, seorang pria lain melangkah maju, bukan kardinal, melainkan seorang pemimpin politik dari negeri adidaya. Wajahnya dikenal dunia, namun kini berbicara dengan nada menyeramkan. Jika Anda tidak bersumpah, Anda tetap akan terlibat sebagai korban, katanya. Di sekeliling Jokowi, para pemimpin dunia yang selama ini tampak berjarak kini memperlihatkan wajah-wajah sejadi mereka penuh perhitungan, haus akan arah, dan siap mengorbankan apa saja demi menjaga kendali atas dunia baru yang genting ini. Tekanan itu hampir terasa fisik, seolah dinding batu di sekelilingnya menekan perlahan, memaksa keputusan keluar dari rongga dada. Dalam pikirannya, Jokowi teringat wajah rakyatnya, lautan manusia sederhana, yang berharap kepada para pemimpin untuk membawa masa depan lebih baik. Ia tahu, jika ia bergabung dalam sumpah ini, ia bisa menjadi jembatan yang kuat, atau bidak pertama yang dikorbankan saat permainan ini berubah menjadi perang terbuka. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pena bulu itu, menatap kitab bersumpah tersebut.
Sebuah doa singkat melintas di hatinya, semoga kebenaran, dan bukan kepentingan semata, yang membimbingnya malam ini. Dan dalam satu tarikan napas panjang, ia menulis namanya namun hanya di bagian bawah halaman kosong, tanpa menandatangani sumpah. Sebuah isyarat pemberontakan sunyi di tengah tekanan yang mencekik. Ruangan itu hening, sebagian mengangguk penuh arti, sebagian lain memandangnya dengan mata penuh ancaman tersembunyi. Sumpah resmi mungkin tidak diikrarkan, tapi Jokowi tahu, ia kini telah melangkah lebih jauh dari siapapun yang ia kira. Ketika ia meninggalkan lorong gelap itu, bayangan para penjaga sumpah mengikuti langkahnya, seolah-olah dunia lama telah menahbiskannya sebagai bagian dari pertempuran baru. Pertempuran tanpa senjata, tapi jauh lebih mematikan, perang untuk jiwa dunia. Langit Vatikan perlahan berubah, dari hitam pekat menjadi kelabu muram, seolah ragu menyambut hari baru, di balik tembok-tembok suci yang kini terasa rapuh. Keputusan yang dibuat semalam mulai bergema ke seluruh penjuru dunia. Kabar tentang insiden di pemakaman, bisik-bisik tentang pertemuan rahasia, dan kegelisahan global membentuk badai sempurna. Jokowi kembali berdiri di balkon penginapan diplomatik, memandang ke lapangan Santo Petrus, yang kosong hanya sisa lilin-lilin padam dan bunga-bunga, berserakan sebagai saksi kesedihan yang belum sempat reda. Tapi ia tahu, badai sesungguhnya belum datang. Dunia berada di ujung pisau, dan ia, entah bagaimana, kini menjadi salah satu tangan yang menggenggam bila itu. Sebuah pesan terenkripsi tiba di komunikator rahasia yang diselipkan di dalam jasnya. Hanya 5 kata, pilihan telah dibuat, bersiap. Tanpa banyak waktu untuk merenung, Jokowi segera memanggil tim kecilnya dan bersiap untuk bergerak. Di jalan-jalan sempit Roma, konvoi kendaraan diplomatik sudah mulai bergerak, membawa para pemimpin dunia ke berbagai arah kembali ke negeri mereka masing-masing. Kembali untuk menjalankan misi-misi yang diam-diam disepakati. Di bawah makam Paus, tapi Jokowi memilih jalan berbeda, bukan mengikuti perintah gelap yang disepakati di lorong-lorong bawah tanah itu, melainkan mengumpulkan mereka yang masih setia pada nilai perdamaian sejati. Ia tahu, jalannya akan penuh bahaya, bahkan mungkin berakhir dengan pengkhianatan dan kehancuran. Namun ia tak sudi dunia ini jatuh ke tangan mereka, yang bermain di atas darah dan ketakutan. Sore itu, di sebuah ruangan kecil di Kedutaan Indonesia, Jokowi berbicara kepada para utusan yang masih mau mendengar. Para pemimpin kecil dari negara-negara yang kerap diabaikan dalam permainan besar dunia. Dengan suara tegas, ia mengingatkan mereka tentang warisan sejati Paus Fransiskus, tentang cinta, keadilan, dan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Kata-katanya sederhana, tapi membawa bara dalam hati yang mendengarnya. Kita bukan pion di papan mereka. Kita adalah penjaga dunia yang lebih adil, katanya. Matanya menatap satu persatu wajah, penuh keraguan namun perlahan berubah menjadi tekad. Matahari akhirnya terbit penuh di atas Roma, memecah kabut kelabu menjadi sinar keemasan. Dunia baru telah lahir, tidak dengan sorak kemenangan, tapi dengan bisikan perjuangan. Jokowi berdiri di tengah ruangan itu, sadar bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Pertempuran bukan lagi di medan perang, melainkan di ruang diplomasi, di hati manusia, dan dalam keputusan-keputusan kecil yang menentukan masa depan seluruh umat. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah keluar, menatap fajar yang kini tidak lagi menjanjikan kemudahan, tetapi mengundang keberanian.